Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Saibi Waha. Saya di sini untuk menjelaskan dan melaksanakan tugas UTS. Tugas UTS-nya adalah menjelaskan dan memaparkan tentang apa yang kita pelajari selama setengah semester ini. Di pelajaran teori komunikasi, baik di antaranya kita akan menguraikan tentang yang ke satu filsafat ilmu, yang kedua komunikasi sebagai disiplin ilmu, yang ketiga paradigma fakta sosial, yang keempat tradisi teori komunikasi, yang kelima teori konvergensi simbolik, yang keenam teori pelanggaran harapan dan teori penetrasi sosial, yang ketujuh yang terakhir teori komunikasi intrapersonal. Mohon maaf sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan menurut paradigma saya sebagai mahasiswa. Jadi apabila ada kesalahan, mohon maaf, ini hanya sekedar paradigma dan pemahaman saya tentang teori komunikasi ini. Baik, untuk sekarang saya akan jelaskan satu materi awal, ialah filsafat ilmu. Filsafat adalah suatu pondasi dari semua cabang ilmu. Filsafat ilmu komunikasi ada karena adanya filsafat ilmu. Filsafat tidak bisa diuraikan menjadi beberapa bagian. Menurut saya filsafat itu sifatnya mutlak, karena di setiap bidang keilmuan pasti memicu adanya timbulnya bidang keilmuan yang baru. Tapi untuk saat ini bidang keilmuan yang sudah diakui diantaranya ada nihilisme, ada feminisme, ada maskulinisme, ada masih banyak diantaranya. Mungkin itu yang saya ketahui. Itu filsafat adalah pondasi atau dasar untuk mencapai suatu keilmuan yang lain-lainnya. Karena filsafat menurut saya adalah dasar untuk kita belajar tentang diri kita sendiri, tentang orang lain, tentang masyarakat, tentang hewan, tentang dunia. Mungkin untuk penjelasan lebih rincinya bisa kuliah di ilmu komunikasi, karena di ilmu komunikasi ada filsafat. Menurut saya seperti itu. Dan ada lagi, menurut ilmu yang diberikan oleh dosen saya ada ontologi. Nah, tapi saya tidak mempelajari ontologi karena saya berpusat kepada satu keilmuan terlebih dahulu, yaitu nihilisme. Nihilisme adalah suatu metode atau cara berpikir untuk tidak menghiraukan orang lain, tidak ketergantungan dengan orang lain, tidak memiliki perspektif negatif terhadap orang lain. Jadi kita hidup hanya dengan kita dan Tuhan. Tentunya dengan Tuhan yang Anda yakini ya. Di nihilisme kita diajarkan bahwasanya semua yang terjadi, semua yang ada, semua yang terjadi di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan adalah suatu kejadian yang sudah terjadi di alam bawah sadar kita. Kalau lebih simpelnya, misalnya kita melakukan di masa lalu, kita melakukan pembulian kepada orang lain, nah di masa depan kita akan mendapat pembulian dari orang lain.
seperti itu. Tapi mohon maaf, itu adalah paradigma saya, karena berpikir itu tidak ada etika berpikir, karena di pikiran Anda sendiri itu adalah kebebasan. Ya, mungkin sedikit dulu itu dari saya. Untuk materi selanjutnya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, yang kedua saya akan menguraikan tentang komunikasi sebagai disiplin ilmu versi saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan, karena ini hanya sebagai paradigma saya. Di dalam komunikasi sebagai disiplin ilmu, kita diajarkan tentang cara mengirim pesan, cara menerima pesan, cara agar pesan itu berdampak kepada sang penerima dalam media massa, dalam media elektronik. Begitu sedikit pemahaman tentang komunikasi sebagai disiplin ilmu menurut saya. Untuk materi yang ketiga, kita belajar tentang paradigma faktor sosial. Menurut saya dan apa yang saya dapat dari pelajaran mata kuliah ini, saya mendapatkan bagaimana media sosial mempengaruhi individu dan kelompok, dan sebuah stimulus sosial berpengaruh kepada kelompok dan individu. Pada simpelnya yaitu adalah kita belajar about sosial, bagaimana sosial itu bisa terpengaruh oleh bicara tetangga, apakah berpengaruh kepada individu, apakah berpengaruh kepada kelompok, bagaimana apabila harga minyak naik, apakah berpengaruh kepada cara berpikir mereka, entah individu entah kelompok. Mungkin begitu menurut saya. Baik, untuk yang keempat, untuk materi yang keempat kita belajar tentang tradisi teori komunikasi. Mohon maaf sebelumnya karena saya sebenarnya kurang memahami semua bagian dari tradisi teori komunikasi ini, tapi saya sedikit tahu tentang satu materi di dalamnya, yaitu tradisi psikologis. Tradisi psikologis menurut saya merupakan cara memusatkan perhatian pada aspek psikologis komunikasi, termasuk persepsi, sikap, proses dalam menghasilkan dan menerima pesan. Begitu sih menurut saya. Baik, untuk yang kelima yaitu teori konvergensi simbolik. Menurut saya teori konvergensi simbolik adalah simpelnya kayak gini. Teori konvergensi simbolik itu contohnya adalah supporter Persib Bandung. Supporter Persib Bandung dibagi menjadi banyak sekali. Bandung Selatan, Bandung Utara, Bobotoh, ada Sweet City Casual, dan masih banyak lagi. Ada di sana ada Viking Yogyakarta, ada Viking Galuh Ciamis. Nah, tapi mereka itu hanya berbeda kelompok saja. Akan tetapi mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mendukung Persib Bandung untuk menjadi juara, untuk mengawal Persib Bandung.
Simpelnya kayak gitu, teori konvergensi simbolik. Untuk yang keenam, kita di sini akan menguraikan teori pelanggaran harapan dan teori panel sosial. Menurut saya teori panel sosial adalah suatu tahapan dalam hidup baik individu atau kelompok untuk berkembang. Contoh kasusnya ketika kita SD, kita dalam pikiran kita ingin naik ke SMP, di kita SMP kita ingin naik ke SMA, di SMA kita ingin kuliah, di kuliah kita ingin kerja. Nah, ketika di SD itu kita berbicara kepada teman kita menurut orang tua saya. Di kala SMP kita berbicara kepada teman guru kita menurut teman saya. Di SMA menurut saya. Ketika di kuliah menurut paradigma saya. Begitu adalah suatu tahapan-tahapan perkembangan individu dalam hidupnya. Yang kedua, pelanggaran harapan. Pelanggaran harapan adalah suatu rencana manusia, kelompok ataupun individu yang semisal kita ingin menjual motor kita untuk membeli laptop, handphone, dan juga untuk membuka modal usaha. Akan tetapi kita dalam proses menjual motor tersebut kita mengalami suatu kendala, yaitu entah pelanggan susah karena harga terlalu tinggi, entah motor kita belum bayar pajak, belum perpanjang plat gitu. Menurut saya seperti itu kedua teori tersebut. Yang ketujuh dan yang terakhir, kita akan membahas tentang teori komunikasi intrapersonal. Menurut saya teori komunikasi intrapersonal itu adalah komunikasi dalam diri kita, dalam pikiran kita sendiri. Nah, teori ini melibatkan seperti introspeksi diri. Pada umumnya laki-laki di setiap harinya memiliki moment of silence. Moment of silence adalah suatu momen ketika lelaki mengevaluasi, mengintrospeksi diri apa yang telah dilakukannya dalam kesehariannya tersebut. Semisalnya teori komunikasi intrapersonal itu adalah isi pikiran kita dan hati kita apakah sinkron. Nah, terus dalam mengevaluasi diri dalam kehidupan sehari-hari, apakah saya sudah benar, apakah saya sudah makan, seperti itu contohnya. Pada intinya teori komunikasi intrapersonal ini adalah suatu teori komunikasi dalam diri kita sendiri, begitu. Mungkin sekian dari saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari dosen dan Tuhan. Seperti itu. Mungkin mohon maaf apabila tidak sesuai dengan harapan Anda, karena jangan terlalu banyak harapan kepada manusia terutama. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.